Hey kid, don't ever let them. Penilaian bek Persib, Nick Kuipers, soal kekuatan timnas saat ini. Bek asing milik Persib Bandung, Nick Kuipers, mengakui kehebatan tim nasional Indonesia pada periode ini. OL terutama saat dirinya menonton langsung skuad Garuda yang berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Nick yang juga pernah bermain di kompetisi sepak bola tertinggi Liga Belanda yakni Eredivisie menilai, seluruh pemain telah menunjukkan kemampuannya sehingga bisa membuka peluang Indonesia untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Saya rasa mereka adalah pemain yang berpengalaman. Ada beberapa pemain pernah bermain bersama saya di Eredivisie dan senang melihat mereka berada di sini sekarang dan begitu menikmatinya di tim nasional, tutur Nick Kuipers. Mereka melakukan tugasnya dengan baik dan di laga terakhir memenangkan pertandingan penting, sebelum nanti memainkan 2 pertandingan lain yang penting juga, sambungnya. Pemain bernomor punggung 2 itu pun berharap, timnas Indonesia mampu menjawab keraguan dan memecahkan catatan tak pernah bermain di Piala Dunia 2026 mendatang. Tapi saya sangat berharap mereka bisa lolos ke Piala Dunia, karena itu akan luar biasa. Ini berat. Tapi di sepak bola tidak ada yang mustahil. Semoga mereka bisa meraih apa yang mereka inginkan. Harap Nick Kuipers. Berita lainnya. Ditinggal Sananta dan Romeni di timnas Indonesia, Dimas Drajat segera comeback buat Persib Bandung. Dimas Drajat segera comeback untuk Persib Bandung di tengah persaingan striker timnas Indonesia yang memanas. Banyak hal terjadi sejak Dimas Drajat absen panjang akibat cedera. Striker 28 tahun itu terakhir merumput pada 11 Januari lalu, saat Persib melawat ke PSBS Biak pada pekan ke-18 Liga 1. 1 hari setelah laga tersebut, PSSI memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Gara-gara absen sejak Januari, ia tak pernah bermain untuk Persib dan tak bisa dipantau Kluivert untuk jeda internasional Maret. Kluivert pun memanggil 6 striker untuk laga kontra Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Dari 2 laga tersebut, terbaca ulah Romeni menjadi striker utama dengan selalu menjadi starter dan mengoleksi 2 gol. Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk masing-masing bermain 1 pertandingan menjadi pendamping Romeni. Ramadan Sananta mendapat tugas super sub dengan selalu dimasukkan pada menit akhir 2 laga. Sementara itu, Septian Bagaskara hanya sekali masuk skuad, dan Hoki Caraka tak pernah dibawa bertanding. Terbaru, kabar baiknya, Dimas menyatakan siap segera comeback. Sekarang sudah hampir 2 bulan, ya targetnya sih memang 2 bulan dari dokternya, ujar Dimas di kompas.com. Sekarang alhamdulillah membaik, dan semoga setelah lebaran bisa berlatih dan bermain lagi. Semoga tahun ini bisa memberikan sampai juara dan tahun depan semoga enggak ada cedera-cedera lagi, tandasnya. Berita lainnya. Persib sudah ancang-ancang hadapi Borneo FC dan Bali United usai jeda. Musim kompetisi masih memasuki masa libur lebaran, tapi Persib Bandung terus menggeber latihan, termasuk ancang-ancang menghadapi Borneo FC Samarinda dan Bali United. Kedua tim itu adalah lawan yang langsung harus dihadapi oleh Persib setelah kompetisi Liga 1 mulai bergulir lagi, setelah rehat sekitar 1 bulan lantaran jeda kompetisi plus masa libur lebaran. Dalam bersiap menjalani Borneo FC dan Bali United, Persib Bandung pun salah satunya melakukan game internal yang digelar secara tertutup. Kami pasti akan mempraktikkan sesuatu untuk pertandingan melawan Borneo FC, kata asisten pelatih Persib Igor Tolik seperti dikutip dari situs resmi Liga 1. Kami punya waktu untuk bersiap untuk menghadapi 2 lawan yang sangat mirip, Borneo FC dan Bali United. Saya pikir bagi kami, ini adalah 2 pertandingan final. Liga ini panjang, tetapi dari 7 laga sisa, kami pastinya akan fokus terlebih dahulu pada 2 pertandingan pertama, tuturnya. Persib Bandung sejauh ini masih memuncaki klasemen Liga 1 dengan 7 laga tersisa. Persib mengoleksi 57 poin, unggul 8 poin dari Dewa United di posisi kedua dan 9 poin dari Persebaya Surabaya di posisi ketiga. Berita lainnya. Zulkifli cedera di game internal, begini kata Coach Bojan. Pemain muda Persib, Zulkifli Lukmansyah harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lanjutan setelah mengalami cedera di bagian rusuknya akibat benturan pada game internal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 28 Maret 2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan,
Cederanya Zulkifli menjadi satu-satunya masalah yang ada dalam game internal tersebut, secara fisik dan kondisi. Pemain bugar setelah menjalani latihan sepekan terakhir. Hasil tidak begitu penting. Satu-satunya masalah adalah Zul saya harap tidak mengalami cedera yang serius. Dia menerima benturan di rusuknya, dan itu satu-satunya masalah. Sisanya bagus. Semua banyak berlari, kata Hodak. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan, para pemain tampil baik dalam laga 2 kali 35 menit tersebut. Hari ini kami bermain selama 70 menit, dan semuanya bermain dengan baik. Nanti kami akan ada satu pertandingan lagi sebelum bermain melawan Borneo. Ini akan bagus agar siap menghadapi Borneo nanti, pungkasnya. Berita lainnya. Teka-teki habisnya kontrak Ciro Alves dan Rahmat Irianto. Ini kata bos Persib. Persib Bandung berpotensi kehilangan dua pilar andalan pada kompetisi Liga 1 2025 hingga 2026. Pertama, Rahmat Irianto. Kedua, Ciro Alves. Dilihat di website Transfermarkt, Rahmat Irianto rampung masa kontraknya di Persib pada 31 Maret 2025. Jika mengacu pada kontrak tersebut, maka Rahmat Irianto habis masa kontraknya pada hari ini, Senin. Sementara itu, kontrak Ciro Alves di Persib Bandung rampung di akhir Liga 1 2024 hingga 2025. Atau, tepatnya tanggal 30 April 2025, Rahmat Irianto dan Ciro Alves menjadi dua sosok pemain yang telah memberikan kontribusi nyata bagi Persib Bandung. Pada Liga 1 musim lalu, keduanya sukses membantu Persib menggapai target juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Terkait masa depan Rian, sapaan Rahmat Irianto, belum ada kabar yang pasti terkait kontraknya yang telah berakhir tersebut. Rian berpeluang tetap dipertahankan Persib untuk musim depan, atau dia juga berpotensi memilih klub lain untuk karir selanjutnya. Jika kontraknya tidak diperpanjang, maka kontestan Liga 1 lainnya bisa mendapatkan jasa Rian dengan status bebas transfer. Hal yang sama juga bisa terjadi di Ciro Alves. Pemain asal Brazil ini punya kesempatan untuk tetap berseragam Maung Bandung. Bisa juga, dia meninggalkan Persib dan memilih klub lain, baik di Indonesia maupun luar negeri. Berhembus kabar bahwa klub Sultan Liga 1 Dewa United bahkan Persija meminatinya. Adapun respon manajemen terkait kontrak pemain Persib yang akan habis di pertengahan musim mengungkapkan kurang nyaman, karena pemain bisa tiba-tiba dibajak oleh klub lain pada putaran kedua. Sehingga, perlahan masa kontrak para pemain diubah menjadi per musim kompetisi. Itu salah satu kita coba benahi di musim ini. Kontrak di tengah musim agak kurang nyaman. Untuk pemain baru bahkan yang diperpanjang kita ingin semua selesai di akhir musim, ujar Adhitya. Kedua, pemain-pemain yang habis di tengah musim ini sedang kita evaluasi, dan kita akan segera berikan offering terbaru untuk perpanjang, tambahnya.